Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin Zuhri MSI. Saya dosen di Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan teori ekonomi makro. Saya sedang mengikuti program PKDP Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan 2 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam penyampaian materi mata kuliah pengantar ekonomi, di mana kita sudah sampai di pembahasan untuk produk nasional dan pendapatan nasional. Ini merupakan materi ke-8 mulai masuk ke bahasan di ekonomi makro, di mana sebelum pembahasan kali ini kita lebih banyak membahas pada ekonomi mikro seperti konsep permintaan, penawaran, elastisitas, teori produksi, biaya produksi, dan struktur pasar. Oke, produk nasional dan pendapatan nasional. Ketika membahas ini akan teringat oleh quote yang disampaikan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory, di mana Keynes menyampaikan, I shall argue that the postulates of the classical theory of applicable to a special case only and not to the general case. Moreover, that characteristics of the special case assumed by the classical theory happen not to be those of the economic society in which we actually live, with the result that its teaching is misleading and disastrous if we attempt to apply it to the fact of experience. Ini yang disampaikan oleh General Theory. Ketika kita bahas pendapatan nasional terkait dengan apa yang disampaikan John Maynard Keynes, di mana John Maynard Keynes sendiri ini adalah tokoh yang mengkritik temuan yang disampaikan oleh Adam Smith. Keynes ini memunculkan model yang namanya model permintaan agregat atau yang disebut dengan model ISLM. Model ISLM ini merupakan interpretasi dari teori yang dikembangkan oleh Keynes. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Jadi ada satu peristiwa penting yang kemudian mengembangkan atau teori ini bisa berkembang. Adanya The Great Depression atau depresi besar pada tahun 1930-an di Amerika. Selama waktu itu Amerika Serikat dan banyak negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun yang terburuk, yaitu tahun 1933, seperempat dari angkatan kerja Amerika Serikat menganggur dan GDP real adalah 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Tentunya ini sangat situasi ekonomi yang sangat berat. Episode yang menyengsarakan ini menyebabkan para ekonom mempertanyakan teori ekonomi klasik yang tadi saya sampaikan. Ekonomi klasik sendiri dikembangkan oleh Adam Smith.
Teori klasik ini tampaknya tidak mampu untuk menjelaskan depresi tersebut, peristiwa The Great Depression itu. Menurut teori itu, pendapatan nasional tergantung pada penawaran faktor dan ketersediaan teknologi yang tidak berubah secara substansial dari tahun 1929 sampai 1933. Setelah serangan depresi, banyak ekonom percaya bahwa sebuah model baru dibutuhkan untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat dan tiba-tiba itu, serta untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak orang. Pada tahun 1936, ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes menawarkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia tunjukkan sebagai alternatif dari teori klasik. Visinya tentang bagaimana perekonomian bekerja dengan cepat menjadi pusat kontroversi. Tetapi ketika ekonom mendebatkan The General Theory, pemahaman baru tentang fluktuasi ekonomi secara bertahap mulai berkembang. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori klasik karena mengasumsikan bahwa hanya pendapatan nasional agregat, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan pendapatan nasional. Para ekonom dewasa ini menggabungkan kedua pandangan ini dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam jangka panjang, harga bersifat. Oke, kita lanjutkan terkait dengan persamaan atau model ISLM yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, di mana model ISLM ini bisa ditulis dengan dua persamaan dari model tersebut, yaitu Y sama dengan C yang merupakan Y dikurangi T ditambah I fungsi dari R ditambah G, ini merupakan persamaan IS. Kemudian untuk liquidity money itu M per P sama dengan L fungsi dari R dan Y. Ini adalah persamaan untuk liquidity money. Model tersebut menganggap kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan tingkat harga P sebagai variabel eksogen. Berdasarkan variabel eksogen ini, kurva IS memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar barang, dan kurva LM memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Kemudian untuk perekonomian equilibrium perekonomian di titik di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan, titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Kita lihat di kurva yang merupakan equilibrium dalam model ISLM. Bisa kita lihat untuk sumbu horizontal ini adalah pendapatan atau output atau dilambangkan dengan Y, dan sumbu vertikal merupakan rate atau tingkat bunga, di mana di situ titik perpotongan antara ISLM ini merupakan tingkat bunga equilibrium. Equilibrium dalam model ISLM
merupakan perpotongan kurva IS dan kurva LM menunjukkan equilibrium simultan dalam barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Dalam teori fluktuasi jangka pendek ini kita bisa melihat pada diagram skematik ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek disatukan. Perpotongan Keynesian menjelaskan kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model ISLM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Perpotongan Keynesian adalah model dasar dari penentuan pendapatan. Perpotongan Keynesian menganggap kebijakan fiskal dan investasi yang direncanakan sebagai variabel eksogen dan menunjukkan adanya satu tingkat pendapatan nasional di mana pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perpotongan Keynesian menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Sedangkan teori preferensi likuiditas adalah model dasar dari penentuan tingkat bunga. Teori itu menganggap jumlah uang beredar dan tingkat harga sebagai variabel eksogen dan mengasumsikan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real. Teori tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat suku bunga. Sekali kita membiarkan permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung pada pendapatan nasional, teori preferensi likuiditas menghasilkan hubungan antara pendapatan dan tingkat harga, tingkat bunga. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap keseimbangan uang real dan hal ini akan menaikkan tingkat bunga. Kurva LM yang miring ke atas meringkas hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga. Model ISLM mengkombinasikan unsur-unsur perpotongan Keynesian dan unsur-unsur teori preferensi likuiditas. Kurva IS menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar barang, dan kurva LM menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar uang. Perpotongan kurva ISLM yang ditampilkan dalam kurva tersebut menunjukkan tingkat bunga dan pendapatan yang memenuhi equilibrium di kedua pasar pada tingkat harga tertentu. Demikian materi tentang pendapatan nasional dan produk nasional yang pada pertemuan hari ini kita melihat lebih dekat dengan pendekatan permintaan agregat, yaitu bangunan model ISLM yang dikembangkan oleh Keynes. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.